Coba Anda lihat. Makanya Anda jadi masyarakat informasi hati-hati. Anda pikir Anda sudah tahu segala sesuatu gara-gara Anda browsing. Itu bukan pengetahuan, Anda jadi korban informasi. Kalau Anda mau jadi masyarakat informasi, Anda jadi sumber informasi. Anda upload sebanyak-banyaknya sakarepmu ning rasah membuka internet. Kowe mung upload tok. Wocon kowe nesu-nesu ora tak waca. Itu baru Anda jadi subjek informasi. Dan itu saya lakukan sama Kiai Kanjeng. Upload terus. Dan tidak pernah buka internet. Ono sing nesu, wah ono MH kafir, MH karo aku. Jari-jari ini tapi saya tidak peduli. Pokoknya upload kebaikan terus dan saya tidak peduli. Saya tidak mau jadi korban. Saya tidak baca koran, saya tidak nonton TV. Di rumah saya tidak ada koran. TV saya TV Gigs. Fox Sport 1, Fox Sport 2. Fight Sport itu tok sing tak tonton. Nek ora kickboxing, Muay Thai, MMA, kuwi tok sing tak tonton kuwi tok. WWE mo. Nek WWE ora. Nek Smackdown ora. Ning pokoke sing nek getin tenan, cuklek tenan, tiba-tiba tenan, cetha. Ya toh, tidak pakai Mahkamah Konstitusi nek menang. Nah, kan gitu kan? Di luar itu bisa dimanipulasi. Wong Mahkamah Konstitusi udah ndak ngerti bedanya hukum sama konstitusi kok. Wah, gini tak dawakno iki bubar Indonesia. Ini biasa saya ajak ngomong ngawur gini supaya sininya hidup, Pak. Daripada merasa tahu bahwa mereka miskin kan kasihan. Dengan mereka mikir terus ndak terasa bahwa mereka itu miskin. Bahwa hidupnya tidak sukses itu tidak terasa karena mereka asik. Saya tidak mengatakan Anda tadi salah, enggak. Cuman kalau dilihat dari sudut tadi itu benar, cuman kalau dilihat dari sudut yang sebaliknya itu lebih baik buta huruf. Ada seorang profesor dari IPB, Pak, bikin kunjungan ke daerah perkebunan, terus setelah keliling kebun dia panggil Pak Lurah sama di sini. Seharusnya ini nanamnya minimum 5 meter. Sebab nangka itu sifatnya begini, akarnya begini, tanah itu begini, gini. Seharusnya nanamnya jangan terlalu rengket, 5 meter kalau nangka. Wah, dia cerita panjang lebar si profesor tentang nangka. Pak Lurah, nggih, ya. Nanti begitu sampai di kantor kelurahan baru Pak itu tadi cempedak. Jadi sudah mantep ngomong tentang nangka, padahal yang dia maksud itu cempedak. Dia nggak bisa bedakan nangka dengan cempedak, piye coba. Jadi profesor pertanian belum tentu dia mengerti pertanian, benar nggak? Nah, Melendi kan, saya kira Melendi. Anda percaya sama kata, jadi kata bisa mengantarkan Anda kepada makna atau kata menyembunyikan makna dari Anda, bisa juga. Nah, silakan dielaborasi sendiri-sendiri. Oke, jadi Anda sudah saya jawab, kira-kira gitu kemungkinannya. Terus Ponorogo soal subjek, Mas. Pacitan soal subjek, ya. Ojo mek gede wong itu ya. Ya. Kan guyu apa kon? Jadi ini ngomong pendidikan, Bu, ya. Kalau orang tidak berpendidikan memang susah masuk museum karena dia tidak punya imajinasi, dia tidak punya daya analisis. Dia tidak bisa membedakan keris sama condre. Dia tidak tertarik apa-apa. Lihat Malioboro. Dia tidak punya pengetahuan tentang Malioboro, jadi tidak tertarik apa-apa. Sama dengan anak kecil ngelihat layang-layang dan cek tadi. Mbok kamu nyanyi sebagus apapun sing audiane wedhus. Nah, kita jangan sampai menurun menjadi kambing itu, kan begitu. Itu loh. Yang belum dengar kan kalau lewat Malioboro itu saya menikmati, namanya aja saya nikmati. Itu loh, Pak. Jadi dari Tugu, Pak, ke Toko Terang Bulan, dari Tugu ke rel itu namanya Jalan Margo Utomo.
jalan yang utama. Orang hidup itu harus mengambil keputusan untuk mengambil jalan yang utama. Maka dia sekolah, dia pilih, punya cita-cita yang jelas. Sampai rel ke toko terang bulan, enggak tahu sekarang apa tuh. Tetap terang bulan, itu Malioboro. Malio itu dari bahasa Jawa. Menjadi walilah, walio, nek jadi wali, nek mewalilah bahasa Jawanya malio. Gitu Pak ya. Jadi misalnya apa? Warung, marungo, betul enggak? Wali, malio, boro, mengembara. Jadilah kamu pengembara intelektual, pengembara spiritual, pengembara kultural. Karena kamu sudah memilih jalan utama. Kamu tidak cukup jadi sarjana dok, kamu harus KKN, gitu kan? Kamu harus eksplorasi, kamu harus simulasi sosial. Maka kamu akan menemukan jalan berikutnya yaitu margo mulya. Menjadi sarjana belum tentu mulia, tapi setelah Anda mengabdi betul kepada masyarakat dengan praktek-praktek yang nyata, Anda akan menemukan kemuliaan, jalan margo mulya. Sampai kantor pos itu namanya jalan margo mulya. Dari kantor pos ke keraton namanya jalan panguraan. Nggak usah sampai sana menggok ngiwa apa nengen. Ora nang gontomanan sembangan iku kan panguraan iku malah rusak kowe engko. Terus iki bagian sing wong edan-edan sing ngidul iki kan gitu ya. Museum ini salah satu tempat di mana kita bisa berdiskusi, belajar, meneliti supaya kita punya pengetahuan yang jernih mengenai bapak-bapak kita, mbah-mbah kita. Itu minimum pengetahuan fisik saja. Nah, nek mahasiswa jurusan sejarah tidak tahu bahwa Monjali ini bikinan Pak Harto kan ya keterlaluan itu. Nah terus rumangsamu sing ngedeke iki Lee Kuan Yew ngono piye? Lah kan begitu. Lah ya hubungannya sama cendana lah sing gawe cendana. Dan kuwi dudu duit negara. Gitu loh. Kalau Taman Mini itu pakai APBN, makanya di demo sehingga ada gerakan Malari tahun 74 yang dipimpin oleh Hariman Siregar itu Taman Mini. Jadi kalau Anda anti Soeharto, yang harus Anda lakukan pertama adalah membawa pasukan ke Jakarta, Anda hancurkan itu Taman Mini Indonesia Indah. Nek ndak dihancurkan ya wis nggonono. Timbangane kos ya toh, wis dinggone dhewe ya toh gitu. Jadi saya tidak akan membanding-bandingkan siapa-siapa presiden kita apa sih ndak. Saya cuma menawarkan ayo sinau nek ngono rae didoleki rek. Bung Karno apike ning ndi, eleke ning ndi kan begitu. Pak Harto apike ning ndi, eleke ning ndi. Karena yang paling menakutkan memang Soeharto. Sehingga stigma keburukannya juga tinggi sekali. Sampai saya sering cerita kemarin di Maiyah itu, Tuhan saja terpengaruh sama Soeharto itu. Jadi kalau Ronald Reagan masuk surga itu Tuhan langsung gini, silahkan. Terus Khrushchev, silahkan. Pokoknya presiden-presiden, rojo-rojo, Allah berdiri. Ketika Soeharto lewat, ngene Gusti Allah. Terus Jibril bingung, Tuhan, ini raja Jawa, raja Indonesia ini lewat ini. Gusti Allah meneng ini. Sampai Pak Harto lewat, tidak dilirik sedikit pun oleh Allah dan Allah begini nih. Terus Jibril, ya Allah kenapa engkau tidak berdiri menghormatinya, sedangkan semua raja dan presiden yang lain engkau hormati. Terus Allah menjabril, kau niku goblok mubril, nek aku ngadeg kursiku dijopok iki jel. Tuh. Itu saking menakutkannya Soeharto. Kalau secara pribadi saya ingin menyatakan siapa bilang Soeharto menakutkan. Saya melawan Soeharto 20 tahunan kira-kira. Dan itu frontal. Anda makanya teliti. Buka kelepeng-kelepeng. Yang frontal, yang terang-terangan siapa waktu itu. Gitu loh. Tapi saya tidak pernah mendapatkan akibat apa-apa. Saya misalnya yang terakhir bikin gerakan sama Arif Budiman, sama Buyung Nasution, sama Rendra. Itu mereka bertiga kena akibat, saya enggak kok. Jadi ketika mereka sudah ditangkap, ya,
Saya tidak ditangkap. Terus Pangap lapor ke Mensesnek, Pak ini Pak MH belum bisa kita temukan. No. Terus dari Pak Murdiono, udah nggak usah ngurusin Cak Nun, dia sama saya di sini kok gitu. Lah saya sedang main gaple sama Pak Murdiono kok. Saya bukan politisi kok. Pak Harto tahu saya bukan politisi sehingga saya ngomong sama dia bebas-bebas saja. Wallahi aku ngene iki karo Pak Harto rek. Ngene iki aku. Itu pun juga pakai teknik. Jadi pertama ngene. Nek Pak Nyun Sewu nek Pak Ali Murtopo sian niku pripun ngene. Oh, Ali Murtopo ki ngene, Cak Nun ngene. Nek Beni Murdani. Oh, Beni ngono. Lho, nggih ta mosok ngoten. Ngono aku mbah. Sikile munggah. Loh, mboten ngertos ya kula. Waduh, kula pikir ngono. Sikilku munggah gak kerasa to. Dek arep nesu ya ora iso to ya. Gitu loh. Saya gitu-gitu tuh bukan keberanian sekali lagi. Itu cara gitu. Gitu loh. Jadi beliau akrab sama saya akrab sama beliau. Nanti tanya sama Mas Tommy, tanya sama Titik. Saya tidak kenal baik sama mereka, tapi Pak Harto pesen insya Allah sama mereka, saya tidak akan diapa-apakan karena Pak Harto tahu Cak Nun itu satu-satunya tokoh nasional yang melawan saya, tapi dia tidak punya kepentingan politik. Jadi saya tidak punya alasan marah sama dia. Wong dia ngomong apa adanya. Kan gitu. Itu yang ini saya bangga. Rodok bangga didik lah. Ada alasan yang kedua yang saya menyesal. Cak Nun itu satu-satunya tokoh nasional yang tidak pernah minta duit saya dan tidak pernah saya kasih. Menyesal saya. Lah iya sampai gak tahu ngekei blas iki apa sampean. Suatu hari saya sama Mbak Fri itu beli mobil bekas. Jadi mobil 14 juta lah, murah banget tau gue. Mobil apa ya? Troper bikinan itu loh. Troperan itu loh. Tak wanggut ke Jakarta ini, yuk mobil murah banget tapi di sini diisukan ini. Dibeliin Soeharto, ngono gitu. Aku terus suatu hari ketemu Pak Harto ketika saya minta dia turun, saya bilang Pak Harto itu suka ya orang masuk neraka ngono aku. Maksudnya pripun, Cak? Saya ini Pak, beli rumah nyicil, difitnah katanya dikasih Pak Harto. Aku tuku troper 14 juta Pak, eleke koyo ngono jari sampean kei. Gitu loh. Pokoknya aku duwe apa sampean kei. Aku tuku soto jarine sampean sing neraktir. Pokoknya saya difitnah gitu terus. Nah, kalau sampean membiarkan orang-orang itu memfitnah, berarti sampean senang mereka ke surga. Ke neraka. Nah, supaya mereka tidak masuk neraka, wujudkan itu, ngono aku. Ya, aku ngomongin Pak Harto, oh sampean niku iso ae kan gitu kan. Ya tapi kan apa mungkin dia terus ngasih saya duit? Wong saya guyonnya sampai seperti itu sama dia, makin tidak berani dia ngasih saya. Dan itulah penyesalan saya sampai sekarang. Dan Pak Harto rokokan kelobot dawa iko. Gitu loh. Pak Harto menjadi manusia, masalahnya bukan soal barang tidak berani. Saya ini kemana-mana membuat orang yang di depan saya jadi manusia dan dia merdeka sebagai manusia di hadapan saya. Apa adanya kamu saya terima. Agamamu sakarepmu, gak merek urusan aku. Gitu loh. Semua orang menjadi merasa bebas. Jadi untuk teman yang sejarah tadi, Anda mahasiswa ahli sejarah, yuk kita pelajari yuk. Yuk kita pelajari. Reformasi aja sekarang saya ingin ada orang yang bisa berceramah, menjelaskan reformasi seminggu aja. Dari tanggal 12 Mei sampai tanggal 20 Mei. Siapa yang bisa cerita? Dokter mana? Ayo. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang nembak di Trisakti sebenarnya? Prabowo itu menculik atau tidak? Siapa yang punya fakta sini? Siapa yang membuat Pak Harto mau turun? Siapa yang murui dia ngomong gak paten? Sapi turute. Tidak ada penelitian, jadi kita ini mau bagaimana jadi bangsa wong kita tidak mau melihat kenyataan secara objektif. Museum ini adalah pintu gerbang supaya kita ini tahu persis apa yang kita alami sebagai bangsa. Kan begitu? Itulah gunanya museum. Makanya menurut saya sih nggak usah pusing-pusing bahwa anak muda sekarang dekaden, enggak apa-apalah. Nanti kan suatu hari dia akan berubah juga. Tenang aja. Dunia tidak dirubah oleh semua orang. Cukup 5% sudah cukup. Gitu loh. Yang penting sering-sering orang ngumpul gitu aja, Bu.
Yang penting sering ngumpul buono. Jaran kepang, pokoknya terserah lah. Yang penting sebanyak mungkin orang sering ngumpul di sini. Kita